Bang, saya takut memakai finasteride karena saya belum menikah. Kemudian takut mandul, takut impoten, libido turun, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Amir Purwodadi Channel, yaitu channel yang konten utamanya akan membahas mengenai masalah kesehatan, mengenai masalah rambut rontok, penipisan rambut, dan botak, karena saya sudah mengalami botak parah seperti ini. Jadi saya itu sejak umur 20-an kurang sampai umur 34 tahun itu mengalami proses botak dari penipisan rambut tidak bisa panjang sampai botak licin seperti itu tadi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai finasteride lagi, yaitu alasan-alasan yang orang takut memakai finasteride. Nah, jadi sering ada yang chatting ke saya, tulis kolom di komen YouTube, "Bang, saya takut memakai finasteride karena saya belum menikah." Kemudian takut mandul, takut impoten, libido turun, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Yang baru menonton video saya ini, jangan lupa like, subscribe, nyalakan icon belnya. Jadi tonton video-video saya yang lain biar lebih jelas juga. Terima kasih. Untuk alasan pertama, yang takut memakai finasteride karena masih bujang, belum menikah, masih perjaka, ting-ting, yaitu memangnya yang sudah menikah, seperti saya yang sudah punya anak, itu boleh memakai finasteride kalau memang obatnya bahaya seperti itu. Jadi di kolom komentar, kemudian di grup saya, itu memang kebanyakan yang takut memakai finasteride itu masih bujang atau belum menikah ya. Nah, itu alasannya saya tanya emang macam-macam ya, karena pertama itu takut libidonya turun ya apa hubungannya libido turun dengan bujang? Istilahnya kalau belum menikah, mengapa takut libidonya turun? Itu saya juga bingung ya. Takut nanti tidak bisa coli. Atau takut hal-hal yang lain, yaitu alasan yang menurut saya kurang masuk akal. Kemudian juga mungkin alasannya kalau ini lebih masuk akal ya. Katanya finasteride membuat mandul ya. Jadi ini takut yang berlebihan kalau menurut saya. Jadi finasteride itu yang saya tahu itu tidak membuat mandul ya. Jadi ini ya, pengertian mandul untuk seorang laki-laki ataupun perempuan itu, mandul itu namanya itu tidak bisa punya anak. Jadi kalau jadi mandul gara-gara minum finasteride ini, itu sangat berlebihan ya. Jadi yang namanya obat sudah dijual bebas, sudah resmi. Kalau bisa bikin mandul seperti itu, tentu obat itu tidak akan dijual, tidak akan diizinkan dijual, akan dilarang ya. Jadi finasteride itu tidak membuat mandul. Coba kamu aja cari di Google, tulis aja itu finasteride bikin mandul, coba ketemu nggak bakal ketemu ya.
Jadi yang namanya mandul itu adalah permanen tidak bisa punya anak. Ya. Jadi kalau kamu minum finasteride sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian jadi mandul, logikanya kan seperti itu ya. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Karena apa? Kalau untuk kebotakan itu finasteride yang kita konsumsi itu hanyalah 1%, kurang apa 1 miligram kurang lebih. Ya. Sedangkan finasteride yang dikonsumsi untuk penyakit prostat itu adalah 5 mg per hari yang dikonsumsi. Itu aja untuk penyakit prostat itu minimal itu konsumsi 6 bulan ya. Minimal 6 bulan untuk penyakit prostat itu. Ini saya baca di brosurnya, ini ada ini Prostacom untuk yang tablet 5 mg. Ya memang kalau di Indonesia itu finasteride mereknya itu adanya itu yang tablet 5 mg. Yang tablet 1 mg untuk kebotakan itu setahu saya ya belum ada pabrik yang produksinya. Kalau di luar negeri itu ada khusus yang diproduksi 1 mg untuk kebotakan. Mengenai efek samping finasteride ini masih ditoleransi. Intinya obat ini masih aman sehingga bisa diedarkan ya. Jadi yang terkena efek-efek samping itu persentasenya sangat kecil ya, yaitu. Nah, jadi kita dievaluasi aja. Nah, apakah kita termasuk yang persentase kecil itu atau tidak? Kalau sekiranya termasuk ya dihentikan aja. Nah, untuk mengetahui apakah kita tidak cocok atau tidak kuat dengan finasteride, itu tidak bisa hanya dengan mencoba sekali, 2 kali, 3 kali atau mungkin seminggu dan sebagainya. Itu tidak bisa dianalisa dari waktu tersebut. Jadi semua hal itu membutuhkan penyesuaian ya. Jadi dicoba dulu. Itu banyak yang sudah mencoba itu emang awal-awalnya seperti itu, penyesuaian tubuh ya. Jadi setelah 2 minggu, setelah 3 minggu itu menjadi normal lagi, tidak merasakan efek apa-apa ya. Seperti yang saya tadi katakan, itu tergantung kondisi tubuh kita sendiri ya. Nah, memang finasteride tidak disarankan untuk wanita dan anak-anak ya. Jadi kalau wanita dan anak-anak itu dilarang memakai finasteride ya. Memegang pun untuk wanita hamil itu tidak diperbolehkan. Takutnya nanti ada serbuknya itu yang bisa masuk lewat udara ketika hirup sedikit, itu ditakutkannya. Kemudian untuk pria yang mengkonsumsi finasteride dan mau program hamil, disarankan lebih baik menghentikan dulu ya. Jadi berhenti dulu. Misalnya pertama memakai finasteride untuk obat botak, kemudian mau program hamil, lebih baik menghentikan 1 bulan, mungkin 1-2 bulan itu baru memulai program hamil ya. Memang belum penelitiannya itu belum diketahui apakah prianya yang mengkonsumsi finasteride berpengaruh terhadap janin pasangannya nanti. Apakah nanti hasil janinnya itu menjadi tidak normal atau menjadi cacat dan sebagainya, itu penelitiannya itu belum diketahui hasilnya ya. Nah, yang jelas itu memang masih aman. Misalnya kita konsumsi finasteride
kemudian berhubungan itu masih aman, karena memang yang terbuang lewat air mani itu sangat tidak ada ya, hampir sedikit nanti sudah dicerna oleh tubuh, karena yang kita konsumsi sedikit, cuma 1 miligram. Nah, demikian video kali ini. Mungkin kalau ada koreksi kekurangan, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jadi nanti biar semakin banyak yang nonton video-video saya, bisa tahu apa itu obat botak, apa itu minoxidil, finasteride, ketomet, DNCN, mesogen RX, biar pada tahu. Jadi di dunia nyata sana masih banyak yang belum tahu apa itu obat botak dan sebagainya. Masih banyak yang belum tahu ternyata rambutnya itu yang botak itu bisa ditumbuhkan kembali. Banyak yang belum tahu. Sebagian besar, mungkin 80% itu, kamu lihat aja itu kanan kiri kamu, tetangga kamu, itu 80% mungkin yang mereka tahu untuk mengobati botak itu cuma pakai itu hair tonic yang ada di Indomaret, mungkin operasi tanam rambut, yang mereka tahu cuma itu. Jadi kalau botaknya parah seperti ini, ternyata bisa berhasil seperti ini, atau mungkin seperti saya ini bisa tumbuh seperti ini kan. Dulu saya itu bisa tumbuh seperti ini seperti sebuah keajaiban. Tidak nyangka bisa tumbuh seperti ini. Jadi yang memakai Big 3 sudah banyak yang berhasil. Banyak juga yang menyesal seperti saya itu, menyesal kenapa tidak lebih cepat, tidak lebih dulu 5 tahun mengetahui Big 3. Mungkin kalau 5 tahun lebih cepat saya tahu, mungkin rambut saya akan lebih bagus, mungkin akan bisa lebat lagi dan gondrong lagi ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.